A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya rabbal alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih para Ivan Villa yang masih setia di channel Evarkan Faluk. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membawa konten, mohon maaf mungkin audionya agak kurang nyaman karena saya lagi perjalanan menuju Solo ya. Ada sedikit kerjaan untuk survei lokasi kerja. Jadi saya membuat konten ini karena melihat tadi saya mencoba untuk masuk ke channelnya MN ketika membahas tentang mukjizat baginda Rasulullah SAW tentang terbelahnya bulan di dalam surat Quran, surat Al-Qamar ya, ayat 1 dan ayat 2. Saya tahu dia membahas topik ini ketika saya melempar sebuah konten tentang mukjizat Rasulullah SAW. Saya tadi mencoba masuk tetapi tidak tahu kenapa. Biasanya saya langsung diangkat, ternyata saya tidak diangkat ke roomnya. Dan saya yakin ini adalah sebagai ketakutan dia ketika fitnah dia, subhat dia tentang ada hadis yang mengatakan jenazah Rasulullah SAW membusuk ketika sebelum dimakamkan, dan dia tidak bisa menunjukkan hadis yang benar-benar sahih, bahkan hadis itu tidak ada. Ini yang membuat dia ketakutan untuk ditagih hal itu ya. Nah, untuk menanggapi topik tentang mukjizat Rasulullah SAW tentang rembulan atau bulan yang terbelah dua di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan 2, kita harus memikirkan atau mendefinisikan ini sebagai sebuah mukjizat. Emen tidak tahu bahwa mukjizat adalah segala hal yang memang di luar dari logika manusia. Tetapi walaupun di luar logika manusia, itu bisa dibuktikan jejak-jejaknya, sedikit jejak-jejaknya ya, atau sebagai sebuah tanda-tanda ya bahwa pernah terjadi. Dia lupa bahwa di dalam kitab dia juga ketika Yosua bin Nuh memimpin pasukan Yahudi, orang-orang Yahudi untuk memasuki kota Yerusalem, terjadi sebuah peristiwa mukjizat yang bahkan kalau dipikirkan secara sains tidak akan masuk akal, yaitu ketika matahari berhenti ya, matahari berhenti berputar. Ini ada di dalam Yosua 10 nomor 13. Orang-orang seperti ini tidak memahami, hanya dari kebencian hati mereka, kedengkian hati mereka, sehingga mereka mempermasalahkan mukjizat Rasulullah SAW. Kalau kita pikirkan secara logis, bagaimana dia tadi membawakan sebuah topik ini dan mengatakan bahwa hanya orang waras yang percaya. Ya, kalau katakan seperti itu, hanya orang waras yang tidak percaya maksudnya tentang mukjizat rembulan bulan pernah terbelah menjadi dua, harusnya dia berpikir, apakah logis ketika Musa membelah lautan? Apakah logis ya ketika Yesus bangkit 3 hari setelah kematian, bangkit dan terbang ke langit? Kan hal itu tidak logis. Mereka pastilah kan ada saksinya, kan ada ayatnya di kitab mereka. Sama, kalau parameter itu yang mereka gunakan, kita juga bisa menggunakan parameter itu. Apa itu? Di dalam Al-Quran ada, di dalam Al-Qamar ayat 1-2 jelas dikatakan bagaimana rembulan pernah terbelah. Dan ini masih ditambah dengan pernyataan dari NASA, walaupun mereka tidak percaya bagaimana bulan pernah mengalami ya, ada retakan yang mengelilingi diameter bulan itu, yang memanjang sampai diameter itu bertemu. Artinya pernah ada retakan di sana yang terkonfirmasi oleh NASA. Tapi di luar apapun pernyataan oleh NASA, hal itu ada penguatnya di dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim. Bukankah mereka juga pedomannya adalah dari Bible mereka? Terus dikatakan, loh, mana saksinya? Saksinya ada di dalam hadis Rasulullah, bagaimana ketika bulan terbelah jadi dua. Di dalam hadis dikisahkan bagaimana pedagang-pedagang yang memasuki pintu gerbang Mekah ditanya, apakah kalian pernah melihat peristiwa ini, dan mereka menjawab, betul, pada malam ini terjadi bulan seperti terpisah menjadi dua. Ada hadisnya di dalam hadis Bukhari, di dalam hadis Tabrani pun ada.
Artinya parameter yang mereka gunakan bisa kita lewati, yaitu apa? Pertama, ada di dalam kitab suci, penguatnya ada di dalam hadis, dan penguatnya lagi dikuatkan oleh penemuan NASA dan pernyataan para ahli sains. Nah, kalau kita balik, apakah ada pernyataan dari ahli sains tentang bangkitnya Yesus hari ketiga dan hidup kembali? Kan tidak ada. Kalau diukur dari parameter ini, mereka sudah kalah dari alat pendukung peristiwa itu terjadi. Kembali kepada peristiwa ketika Joshua bin Nun memimpin orang-orang Yahudi untuk memasuki kota Yerusalem, jelas di sana dikatakan di ayat itu nomor Joshua 10 ayat nomor 13 dikatakan bahwa matahari berhenti. Kenapa? Karena saat itu Joshua bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Tuhannya, mengatakan bahwa karena besoknya hari Sabat dan tidak boleh berperang, dan kalau saat itu tidak diselesaikan, akan ada kemungkinan Yahudi kalah, pasukan Joshua bin Nun kalah. Makanya berdoalah Joshua bin Nun untuk matahari supaya jangan terbenam dulu, dan doa itu dikabulkan. Kalau kita pikirkan secara logika saja, ini tidak masuk akal. Apa dia lupa si Emen ada ayat seperti ini, atau jangan-jangan dia tidak baca ayat seperti ini? Nah, itu para Iwan Villa. Kalau kita berdiskusi secara akademis dan diberi ruang yang luas ke saudara Emen ini, mungkin saya akan bisa mematahkan logika dia. Tapi sayang, tadi saya mencoba masuk ke room dia dan saya tidak diangkat, saya tidak diizinkan untuk masuk. Para Iwan Villa, mohon maaf, mungkin singkat saja ya kajian saya kali ini, karena saya lagi di perjalanan. Semoga apa yang saya bahas ini bisa memberikan ibrah buat kita, menguatkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu adalah kebenaran 100% firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat para Iwan Villa, mereka para kafir-kafir selalu akan mencoba untuk membuat kita ragu-ragu, membuat kita bertanya-tanya terus. Mereka mencoba untuk melencengkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, karena ini memang sudah dinas di dalam ayat suci Al-Quran. Para Iwan Villa, saya akhiri dulu. Jika ada kata-kata yang tidak tepat, jika ada kata-kata yang tidak nyaman, atau ada kata-kata yang tidak pas, itu adalah kefakiran ilmu, kedhaifan ilmu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi jika ada manfaat dari apa yang saya sajikan, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Sang Maha Pencipta alam semesta. Oke, para Iwan Villa, saya akhir dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.